Bismillahirrahmanirrahim. Potensi saudara satu teman-teman Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz ini mulia sekali dan nanti kita akan lihat bagaimana dia mati syahid, gitu kan. Dan dialah Sa'ad bin Mu'adz ini yang pada saat meninggal arsy Allah goncang, ya. Dia mengatakan, wahai Sa'ad bin Ubadah, tahan lisanmu, karena antara kita dengan mereka ini bukan cuma lisan, ada yang lebih besar, pedang yang akan mereka dapatkan. Lalu Sa'ad bin Ubadah diam. Keduanya kembali ke Nabi SAW. Lalu Nabi tanya, lagi duduk sama para sahabat, parik sudah selesai, jaga-jaga nih, pasukan Quraisy ada yang lewat, dipanahin. Bagaimana kabar? Keduanya menggunakan bahasa isyarat dengan bahasa al-ad wal qara, ya Rasulullah. Al-ad wal qara ini istilah yang digunakan oleh orang-orang Madinah kalau ada pengkhianat, ya. Seperti dia mengatakan dari depan dan belakang, ya Rasulullah, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan tiba-tiba nih, Allahu Akbar, dengan suara besar, bergembiralah karena kemenangan sudah datang dari Allah. Apa maksud kalimat Nabi SAW, teman-teman? Bagaimana bisa lagi dikepung, Quraidah juga sudah berkhianat, artinya hari itu Quraidah buka benteng, masuk perang nih. 10.000 orang, tambah di benteng Quraidah ada 1.000 orang, 11.000 orang siap menghabiskan bumi Madinah ini. Pasukan yang siap dari muslimin 1.000 orang, sisanya banyak orang-orang tua, perempuan, lemah, mereka nggak bisa gitu. Nabi SAW malah bertakbir. Ini pelajaran penting, teman-teman. Banyak di antara muslimin belum memahami, kalau makin besar makarnya musuh, upaya mereka makin besar, itu makin dekat kemenangan. Perlu garis bawah ini, teman-teman sekalian. Kalau makin besar makar mereka, maka makin dekat sekali kemenangan. Dan banyak sekali perilaku-perilaku orang kafir itu sangat berhubungan dengan kesuksesan kehidupan seorang muslim. Saya kasih contoh. Para sahabat mengatakan, kami sangat yakin kemenangan Allah sudah dekat kalau kami mendengarkan di dalam benteng musuh cacian kepada Allah dan Rasulnya. Kapan mereka sudah sampai pada mencaci Allah dan Rasulnya, menang pasti akan datang udah. Kalau mereka tidak begitu, mereka cuma diam-diam saja, mereka mempertahankan diri mereka, masih butuh upaya. Jadi ada yang langsung tiba-tiba membuka pintu dari langit, diberikan kemenangan kalau mereka sudah makarnya makin jadi. Seperti itulah kurang lebih. Dan juga teman-teman sekalian, Allah pada saat kita sudah tahu seperti ini dan berusaha menyerang, mempertahankan Islam, pasti Allah akan berikan kemenangan. Dan ini makna dari perkataan Nabi SAW. Mereka berkhianat, terbuka pintu dari langit loh itu. Mereka akan dihukum sama Allah. Pasti. Dan kita akan lihat nanti dalam pelajaran kita juga, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan suku Quraidah. Memalukan mereka. Laki-lakinya, personel-personelnya semua terbunuh nanti di tangan kaum muslimin. Pada saat itu karena Nabi SAW bertakbir dengan sangat besar, suara beliau SAW diangkat, maka tersebarlah berita kalau suku Quraidah telah berkhianat. Berarti sekarang keadaannya adalah parit bisa diserang oleh musuh kalau mereka lalai sedikit. Di sisi lain di pojok ada benteng Quraidah. 1.000 pasukan muslim sibuk di situ, di parit. Di dalam benteng Quraidah sendiri 1.000 pasukan. Artinya kalau 1.000 lawan 1.000 itu sudah berimbang. Tapi di luar ada 10.000 orang ini. Kita bayangkan teman-teman kalau kita di posisi para sahabat waktu itu, luar biasa butuh keimanan. Kotanya sudah dikepung, gitu kan. Kaum munafik pada saat sudah mendengar pengkhianatan suku Quraidah, mulai terlihat satu persatu mulai meninggalkan parit tadi, dan mereka keluar dari pasukan muslimin, ya. Sampai-sampai mereka berusaha mempengaruhi pasukan muslimin. Ada sebagian mereka terpengaruh. Di antara sahabat dikatakan, coba sudah berkhianat loh, di depan 10.000 orang, di sini ada 1.000 orang, kita kalahin. Lebih baik kita mengalah. Kita ngalah, serahkan aja Madinah, sudah selesai. Keluar semua orang-orang munafik, ya. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, orang munafik itu tidak banyak, sekitar 20-30 orang. Tapi ini sumber gosip. Sebar sana berita, sebar sana berita. Jadi ada banyak sahabat terpengaruh. Dalam beberapa asar disebutkan, sampai-sampai dari 1.000 orang sahabat, berapa orang munafik keluar. Tentu tadi yang ke rumah Jabir 1.000 itu semua murni sahabat. Orang munafik nggak ada yang ikut di situ. Jadi riwayat Bukhari tadi menjelaskan yang makan di rumah Jabir 1.000 orang, itu adalah semua sahabat yang mulia, tidak ada orang munafik di situ. Orang-orang munafik yang puluhan orang ini keluar dari
tempat tersebut lalu mempengaruhi sahabat-sahabat sampai di parit tersisa 300 orang. 700 orang kembali ke rumah mereka. Khawatir jangan sampai Quraisy buka benteng, keluarganya diserang. Bukan meninggalkan Nabi SAW, tapi mereka berpikir bingung, mau harus bagaimana nih? Bertahan di parit atau mempertahankan keluarga-keluarga mereka. Dan ini kita lihat teman-teman, lihat bagaimana efek daripada pengkhianatan suku Quraidah. Garis bawahi kalimat ini karena nanti kita akan bahas ada bab khusus ya, pengepungan dan ya, peperangan melawan suku Quraidah setelah perang Ahzab nantinya. Suku Quraidah yang mulai merasa bagian dari pasukan Ahzab, mulai sombong. Perlu kita ketahui teman-teman, waktu Huyai bin Akhtab datang berbicara dengan Ka'ab bin As'ad tadi, itu terjadi sore. Pasukan Quraisy datang menjelang asar, sudah mau maghrib sore ya, sore lah ya. Kemudian dia langsung negosiasi tadi setelah dia tidak bisa negosiasi pada malam itu juga. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'adz datang sebelum maghrib. Pengkhianatan sudah terjadi, gitu kan? Di malam hari itu. Maka malam itu Nabi SAW lagi bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira apa jalan keluar? Dan perlu kita tahu teman-teman, pada saat itu musim dingin. Dinginnya luar biasa. Dan Madinah ini terkenal kalau dingin. Bisa sampai 5 derajat, bisa sampai 2 derajat. Ya. Kamu itu masih mahasiswa di sana luar biasa memang. Ya. Kalau pas lagi musim dingin. Agak beda dengan Mekah. Karena Mekah banyak gunung-gunung. Madinah itu datar. Jadi musim dinginnya merata. Seperti itulah. Waktu itu perang Ahzab lagi musim dingin luar biasa. Teman-teman sekalian, orang-orang Quraidah, anak-anak prajurit-prajurit mereka dan pimpinan mereka saling berkata begini. Di sebelah benteng kita ini, jadi di dalam Madinah waktu itu ada banyak benteng-benteng. Setiap suku punya benteng-benteng sendiri. Ada satu benteng suku Aus, milik suku Aus di Madinah, itu disepakati oleh kaum muslimin diletakkan dalam benteng itu semuanya perempuan, semuanya anak kecil, semuanya hewan-hewan ternak mereka, kemudian juga semua perbekalan harta dan orang tua dikumpulin di benteng itu. Suku Quraidah karena mereka tadinya ada punya kesepakatan damai dengan Nabi SAW, mereka tahu benteng ini dan mereka tahu di sini ditaruh perempuan-perempuan muslimat, gitu kan? Maka mereka sepakat mengatakan, kalau begitu kita pesta dulu. Besok kita akan buka pintu gerbang, masuklah pasukan Ahzab, Madinah sudah kita kuasai. Sekarang sudah malam, nggak ada penyerangan malam-malam. Mereka nggak mau serang malam-malam supaya nggak membabi buta. Mereka sudah berpikir pasti menang besok supaya mereka bisa leluasa mengambil harta maksimal. Maka mereka tidak mau buat menyerang malam-malam. Tapi beberapa pasukan dari Quraidah dengan hikmah Allah sepakat, prajurit-prajurit pilihannya lebih dari 30-40 orang, kita serang aja benteng sebelah nih. Ambil dulu perempuan-perempuan muslimah, kita pesta-pesta, gitu kan, merampas harta rampasan perang. Keluarlah beberapa orang ini, 30-40 orang ini keluar. Kebetulan memang mayoritas pasukan ada sebagian di rumah-rumah mereka. Nabi SAW tidak larang mereka mempertahankan rumah mereka. 300 orang bersama Nabi SAW di parit. Tidak ada yang ke benteng ini. Mereka mempertahankan rumah-rumah mereka. Benteng ini tidak dibuka. Karena perintah Nabi SAW, kalau mereka mau mempertahankan rumah mereka, bertahan di sekitar penjuru kota Madinah silakan. Tapi jangan ke benteng itu. Benteng itu nggak boleh diganggu. 40 orang ini, Yahudi, datang ke sekitar benteng. Mereka mau membuka benteng, ya, mau menyerang. Terus mereka sudah persiapkan kurang lebih 500 pasukan di belakang yang siap berjaga-jaga kalau ada umat Islam yang melawan diserang. Sudah sampai seperti itu di malam hari. 40 orang ini mengintai sekitar benteng, tidak kelihatan ada pasukan muslimin. Kemudian satu orang bilang, saya coba naik ke atas, saya mau naik nih. Kebetulan muslimin, waktu itu orang-orang tua, diantaranya ada orang sangat tua, sahabat Nabi yang mulia namanya Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, umurnya waktu itu sudah 80-90 tahun, penyair Nabi SAW, dan tidak punya keterampilan perang gitu. Beliau dilarang oleh Nabi SAW untuk ikut berperang. Hassan ibn Thabit lagi di atas benteng bersama dengan banyak wanita muslimah, tapi mereka sembunyi, ngelihat tahu ini ada 40 orang di bawah lagi keliling-keliling, ini takutnya nanti buat masalah nih. Salah satu wanita yang ada waktu itu bibinya Nabi SAW, Sofiyah binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Sofiyah ini ibunya Zubair bin Awam, ya, ibunya Zubair bin Awam, yang membuat Zubair bin Awam jadi pemberani. Sofiyah ini orangnya sangat pemberani, perempuan yang luar biasa orang ini. Dia bilang sama Hassan, wahai Hassan, dari sekian puluh orang di bawah itu
Ada satu orang mau naik ke benteng, kelihatan tuh orangnya. Mereka lihat dari atas, tuh orangnya lagi naik. Bunuh dia. Kalau enggak jadi masalah ini. Kalau enggak, mereka akan datang ke benteng ini dari seluruh penjuru dan habislah sejarahnya Madinah dan Muslimin. Kata Hasan, hai Sofia, kau tahu saya tua begini. 90 tahun saya enggak punya kekuatan. Dikatakan dalam beberapa athar teman-teman, Hasan ibn Thabit saking tuanya, enggak bisa pegang benda, gemetar. Radhiyallahu anhu, sudah tua sekali. Enggak bisa, bagaimana mau melawan? Ini prajurit pilihannya Yahudi. Sofia lihat, enggak ada laki-laki lain ini. Yang lain juga banyak sudah tua, enggak bisa. Maka beliau ambil inisiatif sendiri, radhiyallahu anha. Dia pakai baju perang, yang ada baju laki-laki, gitu kan. Kemudian memegang tiang, ada tiang, entah tiang apa pada saat itu dikatakan dalam riwayat tiang. Tiang di tangan kanannya dan pisau, pedang di tangan kirinya. Lalu beliau bercadar, ya, menutup, jadi seperti seorang prajurit muslim. Lalu dia mendekati tembok, kan tembok tinggi. Pada zaman itu tembok di atas 10 meter, tingginya tinggi sekali. Naiklah satu orang ini. Dia tidak sangka kalau di atas itu ada orang yang menunggu. Sofia sudah nunggu radhiyallahu anha. Begitu dia naik, dia baru loncat masuk ke dalam, dipukul oleh Sofia dengan besi kepalanya dengan sangat keras sehingga kepalanya mengeluarkan darah si Yahudi ini. Dan tanpa menunggu, Sofia melempar besinya tadi, tiangnya itu, lalu memenggal kepala Yahudi dengan pedang. Langsung ditebas kepalanya Yahudi ini. Putus kepalanya. Tiba-tiba saja pada saat itu, darah ngucur di sana sini. Pada saat itu, karena di sisi yang orang Yahudi naik ini kebetulan tidak ada orang. Sisi yang kosong tapi kelihatan dari jauh. Jadi tidak ada keributan. Kalau dekat-dekat dari perempuan bisa banyak keributan. Maka Sofia tidak makin nunggu, ngambil kepala Yahudi tersebut. Kemudian diangkat. Dia naik ke atas tembok lalu diangkat dengan sangat tinggi. Ya, kemudian digoyang-goyangkan kepala itu. Diperlihatkan kepada orang-orang Yahudi yang di bawah. Ya, kebetulan mereka bawa obor, orang-orang Yahudi ini. Maka Sofia melempar kepala Yahudi tersebut gelinting ke bawah. Gara-gara kejadian ini, ya, maka orang-orang Yahudi di bawah yang prajurit pilihan yang 40 tadi, 39 orang sisanya, mereka bilang demi Allah benteng penuh dengan pasukan. Ini yang naik ini kebetulan dari 40 orang itu orang yang paling mahir keterampilan perangnya bisa. Tapi dia tidak sangka kan, mati, dipenggal kepalanya seketika. Tambah lagi, Sofia mengangkat badan tersebut didorong, dijatuhkan juga, gitu kan. Maka dipastikan kalau ini memang adalah si Yahudi tadi. Maka 40 orang itu memberitakan kepada 500 pasukan, mereka semua kembali ke benteng. Dan ini menandakan sifat pengecutnya orang Yahudi gitu. Kembali ke benteng, mereka bilang kita nggak bisa. Benteng ini dijaga muslimin, gitu kan. Lalu mereka pertimbangkan, besok jangan sampai kita buru-buru buka pintu gerbang nih. Jangan sampai nanti betul-betul pasukan muslimin banyak, begitu dibuka kita yang pertama kena. Kalau pasukan Ahzab pergi, habis kita nih. Gitu kan? Seperti itulah. Dan ini kejadian yang luar biasa pada saat itu. Bagaimana andil Sofia radhiyallahu anha. Dan Sofia memang orang yang pemberani. Kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu dilatih keberaniannya oleh Sofia dengan cara Sofia selalu membawa Zubair di waktu malam di tempat gelap. Selalu lawat tempat gelap. Lalu dibiarkan di situ gelap. Sofia biarkan, lepas tangannya. Ada Sofia di sekitar itu, tapi dibiarin. Kalau Zubair nangis dipukul. Nggak boleh nangis. Sampai keluarganya pada hardik, hai Sofia, jangan gini anak kamu. Dia bilang, enggak, saya mau dia jadi pemberani. Apa hasilnya kira-kira teman-teman? Zubair bin Awam, saking beraninya, kalau mau berkecamuk peperangan, dia selalu di depan. Jadi kalau ini pasukan musuh, pasukan muslim di belakang, dia sudah maju ke depan. Di depan musuh begini, tinggal tunggu takbir dia serang. Dan sendirian. Terkenal dia selalu bawa 2 tombak tajam. Diberikan warna-warna kuning. Entah bagaimana caranya tapi jelas begitu. Selalu terkenal sampai pasukan-pasukan musuh itu kalau ada Zubair di dalam. Kan Zubair hidup sampai zaman Ali radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam, peperangan-peperangan semua dihadiri sama dia. Dan pasukan musuh selalu bilang, kalau ada pemilik 2 tombak di depan hati-hatilah. Karena dia begitu, dia tunggu nih depan musuh, ini musuh, takbir Allah Akbar dia serang duluan, terus dia serang sampai ke ujung musuh, dia kembali lagi. Begitu selalu. Jadi saking berani, dan ini didikan dari Sofia radhiyallahu anha, luar biasa. Dan ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian. Jangan biasakan takut-takuti anak-anak kita. Jangan ke belakang ada momok. Apa ini? Itu kecoa. Takut sama kecoa. Inilah haula wala quwata illa. Pernah ada tamu datang ke rumah saya begitu.
Entah tamu ini bagaimana ceritanya, tapi dia takut sama kecoa. Tiba-tiba anak saya pas pulang, masuk rumah, lari. Kenapa lari, nak? Nggak biasanya lari. Ada kecoa. Saya panggil, nak, mana lebih besar, kamu atau kecoa? Saya, berarti. Baik, kenapa takut sama kecoa? Kecoa itu kalau lihat kamu lari sebenarnya. Tapi ini contoh teman-teman, takut yang tidak masuk di akal. Bagaimana kalau sudah bicara masalah menebas lehernya musuh, melawan musuh? Ini nggak boleh nih. Sifat pengecut itu tidak boleh. Makanya salah satu doa Nabi SAW, wa'udzubika minal jubun. Jubun itu pengecut. Nggak boleh. Dan lari dari kancah peperangan adalah dosa besar. Nggak boleh. Sampai Nabi SAW masukkan dalam 7 induk dosa besar, diantaranya tawalli yaumaz zahf. Lari dari kancah peperangan. Tidak ada sifat pengecut bagi seorang muslim. Kebenaran dihadapi sampai dia mati. Kalau ajal datang pasti matilah. Nggak ada urusannya dengan kejadian. Kan seperti itu. Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman, penting sekali. Bagaimana Sofia mengajarkan kepada kita, seorang wanita punya sifat, ya, jauh dari sifat pengecut dan melani untuk membela kebenaran.